Halo sahabat Sari, selamat datang di video Sari tentang cara membuat gugatan perceraian. Pasti di antara kalian ada yang bertanya-tanya, gimana sih cara membuat gugatan? Atau mungkin di antara kalian sedang bertanya-tanya, bisa nggak sih mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa menggunakan advokat atau pengacara? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Terus tonton video Sari sampai selesai ya dan temukan jawabannya. Tapi sebelum Sari memulai tutorial cara membuat gugatan perceraian, Sari sarankan akan lebih baik jika suatu permasalahan itu didamaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan. Karena daripada penyelesaian melalui jalur hukum kan lebih simpel permasalahan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Apalagi masalah rumah tangga. Jika permasalahan diselesaikan dengan kepala dingin, dengan ketenangan, tidak dengan emosi, pasti ada jalan keluar, kecuali jika memang tidak ada solusi. Secara kekeluargaan bisa salah satu alternatif, solusinya lewat jalur hukum. Oke, jadi yang pertama-tama itu dalam pembuatan surat gugatan itu ada yang namanya kepala surat ya guys. Jadi sebelum tulisan kepada YTH itu biasanya di atasnya ada yang namanya kepala surat. Di situ tertera nama, alamat, nomor telepon. Jadi untuk menunjukkan domisili hukum dari yang membuat surat gugatan. Untuk kalian yang berprofesi sebagai kuasa hukum atau advokat, kepala surat itu selalu ada ya di setiap surat gugatan, karena itu untuk menunjukkan domisili hukum pihak yang sedang bersengketa. Akan tetapi untuk kalian yang bukan berprofesi sebagai pengacara atau lawyer atau advokat bisa juga tanpa kepala surat ya. Yang penting alamat kalian sebagai penggugat harus jelas. Di video kali ini Sari akan memberikan contoh gugatan perceraian non-muslim, yaitu pengajuannya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Di video selanjutnya Sari akan mencontohkan pembuatan gugatan perceraian untuk beragama muslim seperti itu. Karena jika Sari contohkan di video kali ini, karena akan sangat panjang sekali ya penjelasannya, jadi Sari akan buatkan gugatan perceraian untuk yang beragama muslim untuk video selanjutnya. Jadi jangan lupa ya untuk subscribe channel ini, karena dengan subscribe channel ini kalian akan mengupdate segala sesuatu yang bercerita tentang hukum. Oke, untuk tidak terlalu lama langsung aja ke topik pembahasan. Mungkin untuk sahabat Sari bertanya-tanya, bisa nggak sih mengajukan gugatan perceraian tanpa melalui pengacara? Jawabannya bisa. Caranya gimana? Kali ini Sari akan jelaskan secara detail agar kalian tahu cara membuat gugatan perceraian. Kalau contoh di video kita kali ini, ceritanya itu ada sepasang suami istri di mana sang istri berselingkuh dengan pria idaman lain. Kemudian karena ketahuan sang suami, maka sang suami mengajukan perceraian. Langkah pertama seperti yang Sari jelaskan sebelumnya adalah adanya kepala surat yang menyebutkan nama dan alamat kalian. Dan untuk kalian yang bukan sebagai pengacara bisa juga tidak menggunakan kepala surat ya. Yang terpenting nama harus jelas. Kemudian setelah kepala surat ada tujuan surat gugatan ditujukan. Jadi di sebelah kepada YTH Ketua Pengadilan Negeri titik-titik. Nah, titik-titik ini bisa kalian isi di wilayah tempat kalian akan mengajukan gugatan seperti itu. Tujuan pengadilan negeri ini mengacu pada ketentuan pasal 118 HIR ya. Di sini akan Sari sebutkan dua di antaranya, yaitu adalah gugatan diajukan di pengadilan negeri tempat tergugat. Yang kedua, gugatan diajukan di pengadilan negeri di daerah hukum tempat tinggal penggugat dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui. Jadi kepada
YTH-nya, Ketua Pengadilan Negeri ini adalah tempat di mana tergugat yang akan kalian gugat, seperti itu ya, mengacu pada 118 HIR. Kemudian perihal surat di sini Sari contohkan adalah perihal gugatan perceraian. Perihal surat ini tergantung dari masalah kalian masing-masing ya. Kalau dalam contoh video ini adalah gugatan perceraian, jadi kemudian Sari tuliskan adalah gugatan perceraian. Mungkin diantara kalian ada yang mengalami kerugian karena hutang tidak dibayar, maka dalam surat gugatan bisa dituliskan perihal gugatan ban prestasi. Jadi tergantung masing-masing permasalahan kalian ya guys. Kemudian untuk selanjutnya adalah salam pembuka. Dalam ini tulisan dengan hormat. Kalau ini wajib ya, karena ini kan surat resmi ya kan, jadi ditujukannya kepada instansi yang berwenang menerima gugatan, jadi harus disertai dengan salam pembuka. Setelah salam pembuka, kemudian keterangan diri kalian. Kalau dalam contoh video ini contoh gugatan yang diajukan kuasa hukum atau pengacara yang mewakili kliennya mengajukan gugatan. Jadi ada keterangan berdasarkan surat kuasa khusus, karena sebelum gugatan diajukan itu biasanya kan harus menandatangani surat kuasa khusus itu. Nah, dari dasar dari surat kuasa khusus itu kemudian dijadikan dasar dalam pembuatan surat gugatan. Akan tetapi jika sahabat Sari ingin mengajukan sendiri, langsung saja di poin data diri kalian sebagai penggugat. Jadi untuk yang keterangan advokat dan konsultan hukum ini bisa langsung dilewati saja. Jadi dalam pembuatan surat gugatan langsung menggunakan data diri kalian, bertindak untuk dan atas nama serta guna mewakili kepentingan klien kami yang bernama, nah itu dihapus saja, langsung saja menggunakan nama kalian, kemudian nomor KTP, agama, pekerjaan, alamat, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat. Kemudian setelah memberikan data diri kalian sebagai penggugat, di bawahnya itu ada data diri pihak yang akan kalian gugat. Di situ harus jelas ya, untuk nama, alamat, KTP, agama, pekerjaan, seperti itu. Jadi dalam pembuatan surat gugatan itu identitas harus lengkap agar untuk menghindari gugatan tersebut kabur kan. Sayang sekali ya kan, jadi udah membuat surat gugatan panjang, menghabiskan banyak waktu, akan tetapi nanti pada putusannya kabur. Nah itu kan sangat tidak efisien. Jadi inti dalam pembuat surat gugatan itu harus teliti ya. Kemudian poin selanjutnya adalah posita. Isi positanya itu adalah kronologis peristiwa ya, yang terjadi dari awal ke pernikahan, kemudian latar belakang sampai diajukan gugatan perceraian. Kalau di video ini yang Sari contohkan adalah dijelaskan tentang pertama-tama telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat, kronologis tentang perkawinan itu sendiri, diajukan, tercatat di mana, terus kemudian diterbitkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil di kota mana. Nah itu harus jelas karena untuk menunjukkan telah terjadinya perkawinan. Kemudian kronologis dari perkawinan itu dari awal sampai kemudian terjadinya percekcokan, seperti itu harus dijelaskan secara detail. Di contoh surat gugatan perceraian ini Sari bercerita bahwa pihak tergugat di sini adalah sebagai istri, itu dia punya pria idaman lain. Di poin keempat di situ bercerita bahwa sang suami berangkat pergi bekerja di luar pulau,
pada saat dia bekerja, saat dia meninggalkan rumah, sang suami mendapatkan informasi dari pihak lain bahwasanya sang istri sering memasukkan pria idaman lain di rumah pada saat pernikahan. Sebenarnya sang suami masih percaya sepenuhnya ya dengan sang istri ya, tapi di situ di poin 5 disebutkan bahwa kira-kira misalkan bulan Maret itu kemudian kecurigaan sang suami terbukti karena sang istri memasukkan laki-laki lain yang sang suami tidak kenal di rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan suami dan membuat suami sakit hati. Namun suami berusaha bersabar dan menahan diri untuk tidak meluapkan emosi. Kemudian yang keenam di situ disebutkan bahwa ada peristiwa pihak ketiga atau laki-laki idaman lain masuk ke kehidupan rumah tangga suami dan istri yang menyebabkan hubungan jadi tidak harmonis karena antara suami dan istri menjadi saling acuh tidak acuh. Kemudian yang poin ke-7 bercerita bahwa sejak kalau misalkan tanggal 1 Maret sekarang penggugat sudah tidak sanggup lagi. Jadi di sini sang suami sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama tergugat. Dalam hal ini adalah sang istri, sehingga suami meminta istri melakukan pembicaraan bersama keluarga suami untuk menyelesaikan secara kekeluargaan proses persoalan keretakan rumah tangga mereka berdua, dan akhirnya terjadi kesepakatan untuk terjadinya perceraian. Nah, ini sifatnya berbeda-beda ya guys, jadi di antara kalian mungkin tidak menggunakan kesepakatan seperti itu bisa juga terjadi. Jadi dijelaskan kronologis secara utuh rumah tangga kalian masing-masing seperti itu. Jadi ini hanya contoh saja bahwa dalam surat gugatan perceraian ini, sebelum suami istri tersebut bercerai, mereka berdua melakukan kesepakatan bersama dengan membuat surat perjanjian bersama sebelum perceraian seperti itu. Oh ya, akan saya jelaskan juga alasan diajukannya perceraian, yaitu dasar-dasar diajukannya perceraian secara hukum diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan sebagai berikut alasan diajukannya perceraian, yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemauannya. Yang ketiga, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Kemudian yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain. Kemudian selanjutnya, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Yang terakhir, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Nah, dari hal-hal yang telah Sari sampaikan dalam contoh video ini, yang Sari gunakan adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena dalam contoh
gugatan ini jelas ya bahwa sang istri itu mempunyai pria idaman lain, kemudian terjadi keretakan ketidakharmonisan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Untuk poin selanjutnya, di situ Sari juga menjelaskan bahwa oleh karena sang suami merasa yakin sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat, dan agar supaya sang suami mendapatkan kepastian hukum, maka sang suami mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan negeri seperti itu. Jadi untuk wilayah pengadilan negeri mana itu sudah Sari jelaskan ya di awal video sesuai dengan pasal 118 HIR seperti itu. Kemudian yang poin 10 di situ Sari hanya mengutip dari bunyi undang-undang. Di situ disebutkan untuk mendapatkan kepastian hukum atas putusan perkara perceraian ini, maka mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk poin A dan B. Di situ Sari hanya mengutip dari bunyi undang-undang. Kemudian nomor poin 11 di situ Sari juga hanya mengutip kata-kata dari undang-undang. Di situ intinya adalah memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya seperti itu. Di situ sudah jelas sekali ya poin-poinnya seperti itu. Oke, itu tadi bagian posita ya yang isinya kronologis peristiwa. Kemudian selanjutnya adalah bagian petitum yang intinya keinginan kalian saat mengajukan gugatan. Kalau contoh di video ini keinginan para pihak kan hanya perceraian saja. Jadi disampaikan di bagian petitumnya, di situ dijelaskan semua. Nah, kalau di contoh video ini kan memohon kepada hakim pemeriksa perkara untuk satu menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Jadi maksudnya sang suami minta kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk mengabulkan gugatan yang intinya adalah menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah sah. Kemudian menyatakan menurut hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah terdaftar itu putus karena perceraian dengan segala akibat. Jadi petitum itu ada beberapa poin ya guys. Jadi intinya meminta kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk mengabulkan gugatan agar terjadinya perceraian antara suami dan istri. Seperti video yang Sari contohkan di sini, ini pernikahan suami istri tersebut dilangsungkan di kota X seperti itu. Kemudian karena berubah domisili di kota Y, kemudian suami tersebut mengajukan gugatan perceraian di kota Y sesuai dengan domisili kedua belah pihak seperti itu. Jadi bunyi petitumnya ada di poin nomor 345 ini seperti itu, sesuai dengan video yang Sari contohkan di sini. Seperti itu ya guys. Jadi perlu Sari sampaikan juga antara posita dan petitum seperti yang Sari sampaikan di video ini harus ada kesesuaian ya. Maksudnya pernah Sari sampaikan di video mengenai strategi menang dari gugatan menggunakan eksepsi.
di poin gugatan kabur karena isi posita dan petitum tidak sama. Mungkin kalian yang ingin tahu tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum, silahkan cek di video Sari ya. Di situ Sari jelaskan mengenai contoh-contoh ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Jadi dalam pembuatan gugatan itu harus sesuai antara posita dan petitum, seperti itu. Tadi di bagian primer, sekarang kita masuk ke bagian subsidiar. Bagian subsidiar ini harus ada ya. Jadi format gugatan yang baku itu ada tulisan subsidiar untuk memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara jika berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku, ex equo et bono. Nah, seperti itu ya guys. Dan kemudian tanggalnya jangan lupa, tanggal pembuatan surat gugatan, terus ada tulisan hormat kami. Kalau dalam hal ini kan menggunakan kuasa hukum, jadi pembuatannya adalah dengan menggunakan tim kuasa hukum. Tapi buat kalian yang maju sendiri itu hormat saya, kemudian nama terang dan tanda tangan kalian. Dan selesai deh gugatannya, simple kan? Oke, jika sahabat Sari ada yang masih kurang jelas, silahkan komen. Jika ada yang mau menambahi, silahkan di kolom komen juga ya. Jika memang channel ini bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sari akan terus update segala sesuatu tentang hukum. Terima kasih. Oke sahabat Sari, thanks sudah menyaksikan video Sari. Jika channel ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share. Untuk mereka yang sedang membutuhkan jawaban hukum, jangan lupa bunyikan loncengnya ya untuk mengupdate kasus-kasus baru dan solusinya. Jika ada tambahan silahkan komen. See you next video.